Jancuk. Berapa? Program-program yang ada di kelas IHC Bapak Ibu semuanya, yang tentunya Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami berjalan di atas kaca dan lain-lain. Kalau nggak salah ini ada musiknya harusnya ya. Suaranya nggak ada, Pak, suaranya. Halo, tes. Oke, masuk. Masih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung, yang baru saja masuk di Zoom kelas review Hypnobalance pada malam hari ini. Tadi sudah kita sempat sama-sama menyaksikan singkat dari profil IHC. Dan untuk tanpa berpanjang kalam, Pak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.07, sebelum kita memulai acara kelas pada malam hari ini, saya, Mas Umam, selaku moderator pada malam hari ini, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu semuanya di kelas Hypnobalance, di mana kelas pada malam hari ini akan dibawakan oleh trainer spesial kita, trainer yang luar biasa sekali, salah satu trainer dari andalan dari IHC, yaitu Bapak Dr. Heri Margono, yang akan membahas tentang bagaimana keseimbangan dalam kehidupan itu dari beberapa aspek yang tentunya juga akan dikaitkan tentang hipnosis dan hipnoterapi. Tapi sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, alangkah lebih barokahnya kelas kita pada malam ini. Marilah kita sama-sama buka kelas ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kelas ini dapat berjalan dengan maksimal, dapat diterima ilmunya dengan maksimal, dan kita dapat mengaplikasikan ilmunya nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita sambut trainer kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Heri Margono. Kepada beliau dipersilahkan. Terputus.
Makasih Mas Umam. Tepuk tangan buat Mas Umam dulu dong. Terima kasih Pak. Baik, makasih Mas Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam semangat buat kita semuanya. Baik, ini pesertanya dari mana aja nih Mas Umam? Yang saya lihat di partisipannya sih sepertinya dari berbagai provinsi, Pak. Hampir semua provinsi di Indonesia, karena ada dari Pak Abdul Ghaffar juga, dari Indonesia Timur Pak Dr. Aan. Ya, Dr. Aan. Terus ada lagi siapa ya? Dr. Aan dari Indonesia Timur mana itu? Dr. Aan dari Nabire, Papua, Coach. Wih, keren Papua. Berarti di sana sudah jam berapa ini? Sudah jam Di sini 10 sudah ya? jam 10 malam ya. Makasih Dokter Aan bisa bergabung di sini, keren. Oke. Terima kasih. Iya, baik kalau begitu. Yang kalau dari barat dari siapa aja nih? Yang barat kalian dari Papua, ada nggak dari Aceh? Dari Aceh, saya lihat dulu Pak. Belum ada ya? Belum ada kayaknya di Pak. Oke, kalau nggak ada boleh. Kalau gitu saya mulai dengan perkenalan diri dulu ya. Mas Imam tolong di admin Mas yang ada yang ini ya, tolong Mas Imam ya. Oke, izinkan saya perkenalan diri sebentar. Dr. Heri Margono, seorang pengusaha yang merintis karir dari bawah sebagai seorang fotografer sebuah majalah di Jakarta. Selepas SMA, hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Namun karena keterbatasan biaya, beliau tidak dapat langsung masuk universitas. Berbekal semangat dan diiringi dengan perjuangan yang tak kenal menyerah, akhirnya beliau dapat membiayai kuliah dari hasil keringatnya sendiri hingga meraih gelar doktor di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Karisma Advertising yang dirintis sejak tahun 1990, Komisaris Utama B Communication, Direktur Utama PT Insan Sempurna Mandiri, Ketua Hukum dan Perundang-undangan Perusahaan Periklanan Indonesia sejak tahun 2002 hingga 2012, Ketua Tim Perumus Penyempurnaan Etika Pariwara Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Hipmi Jaya dan Ketua Yayasan Dinamika Pendidikan. Kecintaannya yang besar terhadap dunia pengembangan SDM telah menginspirasinya untuk menulis buku, membuat program acara televisi untuk membangkitkan semangat generasi cerdas Indonesia, serta menjadi dosen pasca sarjana di berbagai perguruan tinggi swasta dan menjadi pembicara dalam seminar publik maupun perusahaan bertaraf nasional dan internasional. Hadirin yang terhormat, kita sambut Dr. Heri Margono. Ya. Baik. Oke, terima kasih atas tepuk tangannya. Saya berdoa semoga yang tepuk tangan semuanya masuk surga, Bapak Ibu semua. Amin. Dan saya berdoa juga semoga yang nggak tepuk tangan segera insaf. Karena tepuk tangan nggak bayar. Tepuk tangan nggak pakai bayar. Kalau gitu kita tepuk tangan semuanya bareng-bareng yuk, biar kita. Oke, semoga semuanya masuk surga Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, jadi day to day Bapak Ibu, perkenalan keluarga dulu ya. Alhamdulillah saya punya 3 anak Bapak Ibu, 2 anak saya dokter Aan, saya punya anak 2 dokter juga, Dr. Aan. Jadi, iya, Pak. satu kerja di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta, satu lagi kerja di dinas di Rumah Sakit Balaraja, 2 dokter. Jadi yang terakhir anak saya sekarang lagi kuliah di Fakultas Hukum UI, itu adalah semester 7. Saya punya 3 anak, alhamdulillah yang 2 udah lepas dari dokter, satu lagi sekarang tinggal semester 7 di UI. Oke, kemudian saya pengen cerita sedikit. Jadi day to day, Bapak Ibu, saya sebenarnya pengusaha. Saya punya usaha di bidang periklanan, advertising.
Jadi beberapa iklan yang saya buat, kalau Bapak Ibu pernah lihat iklannya KPK, Berani Jujur Hebat, itu adalah saya yang buat. Kemudian kalau yang di Lombok itu ada Friendly Lombok, itu kami yang buat. Atau Bapak Ibu kalau misalkan melihat batiknya PUPR atau slogannya ada logo PUPR, ada slogan sigap membangun negeri, itu kami yang buat. Jadi pekerjaan saya utama di situ. Tapi hobi saya ngajar. Saya dosen di beberapa universitas. Sekarang lagi dalam perjalanan ini, saya lagi ngajar juga kelas internasional. Ada beberapa mahasiswa saya yang dari Cina. Dari Cina ada 7 orang. Kemudian saya juga dosen di UI di FISIP. Kemudian oleh karena itu jadi dosen harus punya sertifikasi dosen. Saya sudah punya sertifikasi dosen, Bapak Ibu. Kemudian untuk jadi trainer seperti ini harus certified master trainer. Saya juga sudah certified master trainer dari BNSP. Jadi udah layak untuk menjadi trainer seperti ini. Itu kemudian hobi lagi saya yang berikutnya lagi adalah berorganisasi. Saya adalah Sekjen P3I, Bapak Ibu, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Jadi yang setiap tahun itu biasanya ada Citar Pariwara. Itu nanti tanggal 3 kita akan ada penghargaan Citar Pariwara bagi iklan-iklan terbaik seperti apa, kita kasih penghargaan tanggal 3 besok. Kemudian saya per tanggal 2 Oktober yang lalu didaulat untuk menjadi Sekum Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Itu sekarang bergabung sama Pak Afifi dan teman-teman semua di sini. Saya akan jadi Sekumnya. Kemudian saya juga wakil Sekjen ISMI, nanti tanggal 3 sampai tanggal 6 kami akan melakukan muktamar pemilihan ketua ISMI baru di Bandung. Jadi mulai tanggal 4 besok kami akan harus stay di Bandung untuk pemilihan ketua ISMI baru dan lain sebagainya. Itu beberapa organisasi yang saya ikutin. Kemudian Bapak Ibu, saya juga hobi menulis. Saya punya 5 buku. Yang pertama adalah Indonesia, The Real Secret to Balance Your Life. Kemudian yang kedua adalah strategi komunikasi. Yang ketiga adalah Spiral Development Maturity. Yang keempat, Indonesia Planner. Saya pengen semua orang jadi pengusaha di sini, di Indonesia. Kita menciptakan pengusaha-pengusaha. Dan yang terakhir adalah The Miracle of Metamorph. Nah, Hypnobalance itu sebenarnya adalah saringan dari buku pertama saya, The Real Secret to Balance Your Life. Kemudian buku ketiga saya, Spiral Development Maturity, yang saya tulis dengan dokter dia ahli neuroscience terapan. Kemudian sama saringan dari buku kelima saya adalah Spiral Development Maturity. Itu nanti adalah saya sarikan menjadi di dalam Hypnobalance. Kurang lebih seperti itu yang akan kami bahas di sana. Nah, kemudian kami juga nanti sebelum nanti ada sesi tanya jawab, nanti kami akan ada kuis, Bapak Ibu, kuis Kahoot yang pertanyaannya tentang apa yang saya sampaikan pada sesi ini, apa yang saya sampaikan nanti akan saya tanya kembali, dan nanti akan saya berikan vouchernya, Bapak Ibu, ini bagi pemenangnya nanti akan kita berikan voucher ini untuk yang ini, Bapak Ibu. Nah, saya akan berikan 5 voucher 100.000 bagi pemenang Kahoot, dan nanti akan kita berikan bagi yang memenangkan 5 pemenang ya. Baik, itu kira-kira. Kemudian saya akan memulai. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu, tadi Mas Anu sudah ngomong bahwa hidup itu harus balance. Tapi sebelum saya ngomong tentang hidup itu harus balance, saya membagi orang pada dasarnya ada 2 golongan, Bapak Ibu. 2 golongan orang. Golongan orang yang pertama biasanya dalam hidupnya itu orientasinya adalah to have. Pengen mempunyai. Nah, ada yang orang pengen mempunyai mobil mewah, pengen mempunyai uang banyak, pengen mempunyai rumah mewah. Siapa yang pengen punya uang banyak, rumah mewah, dan kemudian juga punya mobil mewah? Tolong di chat, Bapak Ibu. Pengen dengar, pengen lihat saya. Siapa yang pengen itu? Chat tolong. Siapa yang pengen? Wih. Oke, saya. Oke, siapa lagi? Wih, keren. Luar biasa banyak sekali. ya.
Ya, yang kita tulis itu insya Allah doa, dan doa itu insya Allah akan tercapai. Bapak Ibu. Semangat malam hari ini. Amin. Baik. Nah, orang-orang yang orientasinya to have, Bapak Ibu, oke, bagus. Cukup, Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang tulisnya have seperti ini, Bapak Ibu. Ini contoh orang yang orientasi to have. Kita lihat ya. Dia akan melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Ini contoh orang orientasi to have. Yang ini mah. Saya berharap yang ikut hipnobalance ini nggak ada seperti itu, Bapak. Jadi kalau ada seperti itu bukan komunitas hipnosis ya. Bapak Ibu, kalau orang seperti ini ngambil yang bukan haknya, saya pengen mengutip apa dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Kalau ada orang pengen dapat uang, tapi tanpa bekerja keras, maka dia akan memiliki dosa sosial. Nah, dosa sosial itu balasannya akan lebih besar daripada yang kita rasakan. Kenapa kok dia bisa melakukan itu? Karena orientasinya adalah to have. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. To have itu boleh aja. Tapi saya lebih senang, Bapak Ibu, paling nggak saya berpendapat bahwa dalam hidup ini tidak hanya to have, tapi saya lebih senang yang kedua. Yang kedua apa kira-kira? Selain to have, kira-kira apa kira-kira, Bapak Ibu? Coba pengen tahu. Kalau nggak to have apa? To be. Apa, Pak? To be. To be, betul. To be. Jadi bukan to have, tapi to be. Kenapa? Pengen menjadi. Kalau kita menjadi orang kaya, Bapak Ibu, pasti kita punya mobil mewah, pasti kita punya uang banyak, pasti kita punya rumah mewah. Itu otomatis, Bapak Ibu. Jadi kalau kita to be lebih baik dibandingkan hanya to have. Kalau kita menjadi orang pintar, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka otomatis kita memiliki ijazah dan sebagainya. Kalau kita menjadi terapis yang terampil, Bapak Ibu, otomatis akan punya pasien banyak. Otomatis akan mengikuti kita. Jadi have-nya akan mengikuti kita kalau kita orientasi to be. Apa bedanya to have dengan to be, Bapak Ibu? Ketika kita orientasinya to have, tadi itu bisa mengalahkan segala cara. Seperti tadi itu, yang bukan haknya pun diambil. Tapi kalau orientasi kita to be, Bapak Ibu, itu adalah seperti motonya IHC. Orangnya selalu dalam hidupnya adalah pengen belajar, jadi terus belajar dan belajar terus. Itu adalah orang orientasinya adalah to be. Orang-orang yang sukses dengan orang-orang kurang sukses itu penyebabnya cuma 3 kata, Bapak. Orang-orang kurang sukses penyebabnya apa? Kalau ada orang ngomong, dia selalu dalam hidupnya, kita mikir aja, nggak usah macam-macam, kita mikir aja, aku sudah tahu, itu adalah awal kebodohan. Kita belum diucapkan aja, kita berpikir aku sudah tahu, misalkan itu sudah awal kebodohan. Kita harus rubah dari AST menjadi AMT. Aku mau tahu. Kalau aku mau tahu, itu akan luar biasa, jadi orang yang low profile. Itu lebih beda banget. Nah, orang yang orientasinya aku mau tahu itu akan selalu belajar terus belajar. Saya ingat apa dikatakan oleh Steve Jobs. Steve Jobs mengatakan begini, Bapak Ibu. Saya nggak punya bakat apapun loh. Yang saya punya cuma satu. Apa itu? Curiosity, rasa ingin tahu. Nah, orang-orang yang tadi itu AMT punya curiosity tinggi. Jadi pengen belajar. Jadi terus belajar dan belajar. Jadikanlah semua orang jadi guru kita, Bapak Ibu. Saya jujur banyak belajar bahasa Sunda dengan sopir saya. Kalau saya pengen jawab bahasa Sunda, saya tanya dengan sopir saya. Benar nggak? Karena sopir saya orang Sunda. Sopir saya sudah ikut saya 14 tahun. Alhamdulillah. Itu selalu begitu. Jadi jadikanlah semua orang jadi guru kita, dan jadikanlah cuma tempat-tempat belajar.
Nah, orang-orang seperti itu selalu pengen belajar, belajar, dan belajar terus. Seperti ini. Belajar terus. Walaupun dia hebat, belajar terus. Seperti ini ya. 我係要掌握個時間等等都要好好，所以佢頭先係失咗。咁但係相反，以前歐洲嘅運動員咧，比賽都用呢板啊，放下突然間上一板咧，令到你難以亦都應付嘅。嗱呢板靚啊，再一板發力，好衝㗎，陳生話夠埋一個車身，再一個翻斗，再夠埋㗎。再放高，盡量表演。嗱，許真才呢板咧，再嗱呢板就係縮底仔啦，俾佢啊！嗱，如果陳新華呢個波自己唔講啦，俾許真才講翻個最精彩嘅，咁變咗佢就講唔翻個檔咯。Jadi sehebat apapun orang, Bapak Ibu harus belajar, belajar terus belajar dan belajar terus. Sehebat apapun Ronaldo butuh pelatih, Bapak Ibu. Sehebat apapun Tiger Woods butuh pelatih. Walaupun pelatihnya Tiger Woods, pelatihnya Ronaldo nggak sehebat Ronaldo, tapi butuh pelatih. Nah, malam ini saya akan pingin menjadi pelatih Bapak Ibu semua di sini. Akan sharing. Bisa jadi Bapak lebih hebat daripada saya, tetapi saya pingin sharing hari ini. Sesuai dengan apa yang pengalaman hidup saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, kembali kepada tadi itu, ada to have sama to be. Kita lebih kecenderung ke to be. Insya Allah kalau jadi orang to be, kita akan lebih enak lagi. Kenapa? Kita akan jadi orang low profile. Memiliki humility, humble, tawadu. Orang orientasi to be itu orang jadi orang yang tawadu. Humble. Memiliki humility yang tinggi. Nah, jadi tapi anehnya Bapak Ibu, yang terjadi di dunia ini adalah banyakkan orang menjadi apa? Penakut Bapak Ibu. Seperti ini, kita lihat ya. Orang yang menjadi penakut Bapak Ibu. Jadi menjadi yang negatif seperti ini. Nah, jadi ada orang yang penakut seperti itu nggak mungkin bisa jadi terapis yang hebat, nggak bisa menjadi dokter yang hebat kalau penakut seperti itu, nggak mungkin. Jadi itu yang terjadi. Tapi juga ada orang yang seperti ini, Bapak. Menjadi pemalas juga begini. Gimana bisa menjadi hebat kalau menjadi pemalas begini? Atau menjadi orang yang sakit-sakitan. Gimana untuk mencapai sukses kalau misalkan dia jadi seperti ini? Nggak mungkin juga. Sakit konon katanya adalah cuma penyebabnya adalah 4 hal. Barangnya simpenan nyimpen siapa? Gimana suara saya kedengaran, Pak Ibu? Halo. Kedengaran, Tapi masih campur-campurin. Tolong dibantu Mas Umam yang Oke. Baik Pak, baik. Oke, dibantu Mas ya. Oke. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu, konon katanya sakit penyebab dari 3 hal, 4 hal apalagi enggak. Pola pikir, pola makan, pola hidup, dan pola rasa. Itu penyebab sakit dari diri kita sendiri sebenarnya. Oke, kemudian ada juga orang yang menjadi seperti ini. Atau menjadi orang yang sombong. Ini yang banyak Bapak Ibu. Belum apa-apa sombongnya minta ampun. Itu juga banyak sekali. Nah, orang yang to be tadi itu nggak mungkin seperti ini, Bu. Atau menjadi orang yang seperti itu, tukang marah. Nggak mungkin juga. Sedikit marah. Nah, atau menjadi orang yang seperti ini, sangat tidak etik.
Luar biasa Bapak Ibu. Saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu ketemu orang seperti yang tiba-tiba anak pemuda yang masuk tadi itu orangnya yang nggak punya apa Bapak Ibu? Kira-kira bermasalah di mana tuh Bu? Orang yang anak muda yang masuk tiba-tiba terus nggak mau keluar tadi itu. Tolong dicatat ya Bapak Ibu, biar nggak rame. Oke, attitude, kesadaran, nggak ada akhlak, oh luar biasa. Nggak punya empati, wah luar biasa, betul Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Orang-orang seperti itu nggak akan balance. Bapak Ibu kelihatannya dia nggak apa-apa ya, tapi sebenarnya Tuhan akan membalas orang-orang seperti itu. Itu orang-orang punya keakuan yang tinggi banget Bapak Ibu. Keakuannya tinggi banget, egois banget itu, sangat egois. Sangat tidak punya etika sama sekali. Nah, orang-orang yang tadi seperti saya sampaikan itu Bapak Ibu, berarti apa? Yang terjadi adalah orang yang hidupnya nggak balance. Nah, kalau hidup kita seperti yang di garis merah ini Bapak Ibu, nggak balance, seperti garis merah ini, menurut Bapak Ibu bisa berputar nggak yang di garis merah itu? Sulit Bapak Ibu untuk berputar. Bagaimana cara berputarnya? Kalau orang Jawa bilang jegluk, jegluk, jegluk. Jadi kalau untuk berputar pakai jegluk, 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 susah. Untuk berputarnya akan susah itu. Nah, sama. Kalau roda kehidupan kita nggak seimbang, itu akan terjadi seperti itu. Jegluk, jegluk, jegluk. Dan Tuhan telah luar biasa membagi betapa pentingnya itu balance. Ada malam, ada siang. Itu yin and yang. Itu luar biasa. Dahsyatnya, hidup itu perlu balance tadi itu Bapak Ibu. Bagaimana membalancekan tadi itu? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada pelatihan nanti kami akan membahas ini sebenarnya. Intinya apa? Bagaimana membuat hidup kita lebih balance dalam 9 aspek, 9 well of life aspek. Itu akan kita bahas. Kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu percuma Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu jadi orang yang kaya, tetapi sakit-sakitan. Atau Bapak Ibu kaya raya, fisik sehat, tapi sombong secara sosial. Oke, Bapak Ibu adalah kaya raya, fisiknya sehat, kemudian nggak sombong, tapi tukang marah, emosi nggak bisa nahan. Juga percuma Bapak Ibu. Atau nggak punya etika, atau licik Bapak Ibu, itu percuma. Yang saya katakan tadi, hidupnya nggak balance. Nah, nanti pada Hypnobalance, kami akan bahas satu persatu ini 9 aspek ini. Kalau di antara kita ada yang kurang, misalkan, saya berharap di sini semua sudah balance. Kalau udah balance pun harus kita tingkatkan. Misalkan, kita udah balance semua, Master. Kita udah bulat semua, bagus. Tapi jangan berhenti sama balance itu. Jangan berhenti di balance itu, Bapak. Kalau udah balance, harus kita punya titik equilibrium baru. Kita harus berhijrah untuk mencapai bagaimana roda kehidupan yang lebih besar lagi. Karena kalau roda kehidupan kita masih kecil seperti ini Bapak Ibu, untuk mencapai tujuannya akan lama. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Kita berhijrah untuk mencapai roda kehidupan yang lebih besar lagi. Jangan berhenti di situ. Kita berhijrah lagi, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari esok sama dengan hari ini, kita jadi orang yang rugi. Kalau hari esok lebih jelek dari hari ini, maka kita jadi orang yang celaka. Kalau kita hari esok lebih baik dari hari ini, kita jadi orang yang beruntung. Caranya gimana? Roda kehidupan kita harus kita besarkan lagi. Semakin besar roda kehidupan kita, Bapak Ibu, maka akan memiliki namanya snowball effect. Snowball effect itu akan mencapai apa yang kita impikan itu lebih gampang tercapai. Nah, ini yang akan kita bahas, Bapak Ibu, di dalam Hypnobalance. Bagaimana mengimbangkan 9 aspek tadi itu supaya roda kehidupan kita menjadi balance dan roda kehidupan itu semakin besar dan semakin besar lagi dan untuk mencapai yang lebih besar lagi. Pertanyaan saya,
Bisa nggak Bapak Ibu roda kehidupan kita menjadi bulat, semakin besar, dan semakin besar, punya snowball effect, bisa apa enggak? Tolong dijawab di chat Bapak Ibu. Bisa apa tidak? Bisa Bapak Ibu? Bisa apa tidak Bapak Ibu? Bisa, 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 bisa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah bisa Bapak Ibu. Karena apa? Kita adalah ciptaan Tuhan yang sebaik-baiknya Bapak Ibu. Aku ciptakan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya. Jadi kita ciptaan Tuhan yang sebaik-baiknya Bapak Ibu. Jadi pasti bisa. Sebenarnya kita punya potensi, kita punya modal untuk mencapai itu. Nah, modal itu yang akan kita bahas Bapak Ibu. Modalnya apa? Nanti kita bahas. Nah, kembali lagi. Sebelum itu, Bapak Ibu, untuk mencapai tadi itu, siapa yang mengutip apa yang dikatakan Sun Tzu? Sun Tzu mengatakan bahwa kalau kita mengenal orang lain itu adalah kecerdasan. Tetapi kalau kita mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan yang sebenarnya. Jadi di dalam hidup balance, Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk mengenal diri. Untuk mencapai tadi itu, supaya hidupnya lebih balance lagi, supaya roda kehidupannya semakin besar lagi, maka kita harus mengenal diri kita siapa. Itu akan kita ajak nanti Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin yang di angkatan pertama, kita kupas tuh mayoritas 90% dikatakan gue banget Pak. Nah, setelah kita tahu diri kita, kata Sun Tzu adalah kebijaksanaan yang sebenarnya. Kita lebih gampang lagi untuk bagaimana mengoptimalkan roda kehidupan kita. Nah, siapa yang mengutip lagi? Kalau ini kata Sun Tzu, siapa yang mengutip yang dikatakan oleh Stephen Covey. Jadi taburlah gagasan, petiklah perbuatan. Taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, petiklah karakter. Dan yang terakhir ini. Taburlah karakter, petiklah nasib. Nah, kalau kita bicara masalah karakter, Bapak Ibu, sebenarnya saya membagi menjadi dua. Pertama adalah karakter moral. Karakter moral seperti apa? Oh, kita tuh nggak pantang menyerah kalah. Agama kita itu karakter moral. Agama kita keyakinan kita apa, itu karakter moral. Kemudian kita pantang menyerah. Kita selalu menjadi orang yang optimis, itu karakter moral. Nah, kita harus nggak cukup dengan karakter moral sebenarnya. Kita harus punya karakter kerja. Nah, karakter kerja seperti apa? Kerja keras, kerja yang cerdas. Itu ada karakter kerja. Kerja yang kreatif, itu adalah karakter kerja. Nah, kalau kita hanya cuma punya karakter kerja, katakanlah kitanya kerjanya kerja keras, kita kerjanya kerja cerdas, tetapi kita bohongin orang, nggak punya karakter moral, kita nggak jujur, Bapak Ibu, bohongin orang, itu juga nggak boleh. Nah, kita harus memiliki dua-duanya itu. Nah, itu akan kita bahas nanti. Karakter itu akan kita bahas di dalam hidup balance. Karakter moral maupun karakter kerja. Apa yang kita harus miliki dari itu? Nah, tentu saja untuk mengetahui ini harus tahu modalitas kita seperti apa, kembali lagi. Nah, kalau kita bicara masalah modalitas, sesungguhnya fenotip karakter orang dibangun oleh dua hal, Ibu. 20% adalah genetik kita, 80% adalah lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi genetik kita, fenotip kita. Dan tapi kalau kita tahu genetik kita, itu akan lebih enak lagi, Bapak Ibu. Nah, genetik ini yang nanti akan kita bahas di dalam hypnobalance. Genetik kita seperti apa? Keunggulan kita apa sih sebenarnya secara genetiknya? Nanti akan kita bahas. Ketika kita tahu mengenal diri kita tahu bagaimana itu, karena kata Sun Tzu sebagai kebijaksanaan yang sebenarnya. Jadi kita tahu bagaimana kita harus memulai hidup ini untuk membalancekan. Kira-kira ke sana. Nah, kalau modalitas kalau kita hipnotis adalah biasanya dikenal dengan ini. Ada yang disebut dengan visual, auditory, kinestetik, kemudian gustatory, kemudian olfactory. Itu salah satu modalitas banget kalau kita menjadi terapis. Yang sering kita pelajari adalah ini. Nah, pada hypnobalance saya akan tambahkan lagi modalitas yang lain. Apa modalitas yang lain itu? Ya nggak kalah pentingnya dengan panca indera. Kalau ini kan panca indera. Saya akan bahas nanti modalitas
yang itu yang dikatakan bahwa kita ciptaan Tuhan yang sebaik-baiknya itu kalau kita mengenal diri kita. Apa modalitas yang akan saya bahas nanti adalah ini, Bapak. Saya mengutip daripada apa yang dikatakan oleh Nate Herman. Nate Herman membagi otak kita menjadi 5 bagian. Nah, itu yang kita kupas nanti itu. Nah, setelah kita tahu kelebihan kita di mana, maka untuk bagaimana membalancekan lebih gampang lagi nanti. Nah, modalitas ini yang harus kita ketahui. Ini modalitas yang diberikan oleh Tuhan. Otak kita itu dahsyatnya minta ampun. Ini adalah disebut dengan hardware-nya. Yang sebelah kiri bawah itu adalah disebut dengan sensing. Biasanya orang yang rajin punya panca indera yang tajam di sini. Kemudian dia chemistry adalah harta di sini. Nah, orang-orang seperti ini itu mirip, nggak sama persis, mirip dengan orang yang golongan darahnya adalah AB. Kemudian yang kedua adalah masuk kategori thinking. Orangnya sangat rasional. Orangnya pandai. Kalau yang tadi sensing itu rajin, tapi kalau orang thinking adalah orangnya masuk kategori yang pandai. Nah, itu berbeda Bapak Ibu. Kalau kita memiliki modalitasnya adalah kita rajin, kita nggak mesti ngikutin orang pandai. Tapi kalau modalitas pandai, kita harus bisa optimalkan kepandaian kita gitu loh. Nah, itu nanti yang kita, jadi untuk membalance-nya kita harus menggunakan modalitas kita. Itu. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan orang yang intuiting atau kanan atas. Jadi kalau kiri atas adalah masuk kategori thinking, kanan atas masuk kategori adalah intuiting. Nah, orangnya adalah biasanya kreatif di sini. Orang yang selalu mencoba hal yang baru lagi. Orangnya biasanya bosenan, biasanya dia punya mimpi yang banyak sekali. Kalau dia berani pengen punya hal baru lagi, dan hal baru lagi. Ini adalah masuk kategori intuiting. Nah, kemudian yang kanan bawah atau limbik kanan, kalau domain otak nanti limbik kanan, itu masuk kategori adalah feeling. Nah, orang yang feeling ini chemistry-nya cinta, hubungan, emosi. Nah, ada lagi yang disebut dengan otak tengah. Jadi kalau Nate Herman membagi menjadi 9 sebenarnya. Jadi sensing, thinking, intuiting, dan feeling itu ada extrovert, introvert. Satu lagi namanya insting, itu ambivert. Bisa extrovert, bisa introvert. Nah nanti Bapak Ibu, karena ini nggak biasanya kalau dalam pelatihan saya, kami ada alat tesnya untuk melihat dia di bawah golongan mana. Tapi Bapak Ibu nanti akan bisa berikan prediksi. Kira-kira Bapak itu masuk di kategori mana? Saya bisa prediksikan nanti. Kalau ikut berbalance. Dan setelah itu kemarin hampir mayoritas 90% benar. Ya. Saya akan berikan prediksinya Bapak Ibu itu ini loh sebenarnya. Nah, kemudian nanti akan saya combine dengan golongan darah. Yang sensing biasanya masuk kategorinya golongan darah sama dengan AB. Kemudian yang tadi thinking mirip dengan orang golongan darah A. Kemudian yang intuiting mirip dengan golongan darah B. Nah, kemudian yang feeling mirip dengan golongan darah O. Oke. Sekarang saya pengen incip-incip, saya kupas satu aja. Nah, kalau tentang feeling, thinking, intuiting saya kupasnya nanti waktu di kelas hypnobalance. Tapi saya pengen incip-incip sesuai dengan golongan darah. Coba, mana yang dikupas kira-kira saya pengen tahu golongan darah Bapak Ibu apa? Chat ya, yang paling banyak nanti saya akan kupas. B, B, O. Nanti yang paling banyak saya akan kupas dulu. Oke, Bapak Ibu. Apalagi O, oke. A, O. Oke, yang paling banyak saya kupas ya, Bapak Ibu. Oke, O, paling banyak O nih. Oke, O. Terus yang muncul, Pak. Oke. B sama O, yang paling banyak B sama O ya. O, masih kalah sama O lagi. A, B ada juga. Oke, B ya, oke. Oke, stop dulu Bapak Ibu ya. Oke, karena yang paling banyak O, nanti kalau sempat B kita bahas juga nanti ya. Oke. Bapak Ibu, saya pengen kupas dengan golongan darah ya. Nanti kalau Ibu benar, tolong nanti di chat ya. Oke. Orang golongan darah O itu Bapak Ibu, golongan darah O kan bisa donor ke A, B maupun AB. Oleh karena itu orang golongan darah O itu biasanya Bapak Ibu sifatnya pengen memberi. Orang golongan darah O itu orang yang rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Pengennya orang lain adalah bahagia.
Dia rela berkorban. Tolong jawab benar apa enggak nih sekilas saja yang golongan darah O tadi itu. Benarkah itu yang saya sampaikan? Orang golongan darah O senangnya memberi, benar. Dia rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Oke, betul. Betul, alhamdulillah benar sekali. Iya, nah, kalau seperti itu udah kita tahu seperti itu Bapak Ibu, gimana nanti kita mengoptimalkan itu kita akan bahas di Hypnobalance. Apalagi nanti saya akan prediksikan lagi bukan hanya golongan darah, masuk kategori feeling, sensing, apa intuiting nanti akan kita bahas. Bukan golongan darah modalitasnya itu, tapi dominan otaknya di mana itu akan lebih kuat lagi. Jadi kalau kita udah tahu golongan darah kita udah tahu, modalitasnya tahu, lebih enak lagi. Nah, ini pun kalau untuk menerapi nanti jadi hipnoterapis juga enak. Kalau kita udah tahu begitu, contoh Bapak Ibu ya, orang yang golongan darah O, dia jago sekali kalau bercerita. Dia kalau storytelling jago banget. Dia sangat alami banget. Orang akan kebawa. Orang bisa nangis bombay kalau dengar ceritanya orang golongan darah O. Itu dahsyat sekali. Nah, itu harus kita manfaatkan. Kalau menerapi dengan cara-cara seperti itu akan dahsyat sekali dia. Beda dengan orang golongan darah B, A maupun AB. Itu akan lain banget. Nah, kira-kira seperti itu yang akan kita bahas dalam Hypnobalance, Bapak Ibu. Nanti akan kita kupas semuanya, golongan darah AB gimana, A-nya gimana, B-nya gimana, O-nya gimana, orang masuk ke feeling gimana, intuiting gimana, itu akan kita kupas semua. Nanti kembali lagi dikaitkan dengan untuk mencapai tadi, yang kurang yang mana. Nah, Bapak Ibu, saya menganggap bahwa otak kita kalau dianalogikan seperti komputer, Bapak Ibu, sebenarnya otak kita itu sebagai hardware. Nah, karena kita bicara masalah Hypnobalance, kalau Hypnobalance, hipnosis itu berkaitan tentang apa, Bapak Ibu? Tentang pikiran, tentang apa? Perasaan, perilaku. Nah, kalau ini saya kupas tentang hardware-nya, nanti kita kupas juga bagaimana mengelola pikiran. Apa itu? Nah, kalau kita analogikan, saya analogikan Bapak Ibu, sebenarnya kayak komputer, jadi hardware kita, otak itu hardware kita, software-nya adalah pikiran. Nah, kalau kita bisa mengelola pikiran kita lebih dahsyat, itu keren. Nah, bagaimana pikiran kita, kalau kita udah tahu, hardware kita udah tahu, modalitas kita di mana kekuatannya, tinggal kita programkan, Mbak. Kita programkan dari mana? Gimana kita install hardware itu, kita install dengan software-nya. Software-nya apa? Pikiran. Itulah hipnosis. Nah, itu yang kita bahas nanti di gimana caranya. Intinya gini, cara menginstallnya itu orang-orang intuiting jangan ikut-ikutan orang sensing. Intinya nanti akan kayak mengajak Bapak Ibu menjadi just be yourself. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Orang-orang thinking nggak boleh ikut-ikutan, orang-orang feeling nggak boleh. Biarin aja. Nah, kalau kita udah bisa mengoptimalkan kapasitas kita itu dahsyat. Itu yang kita akan bawakan ke sana itu. Nah, tergantung mana yang kita harus perkuat. Nah, itu kira-kira topik yang kita bahas. Jadi kalau misalkan nanti akan kita coba nanti nggak sekarang ya. Kalau sudah di kelas akan coba mengukur dulu. Nah, nanti misalkan contoh. Kalau sudah diukur seperti ini contohnya, yang merah tadi itu. Kalau kita punya roda kehidupan kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita harus benahi dulu Bapak Ibu, gimana emosinya harus kita tingkatkan. Misalkan ini. Gimana etika kita harus naikkan. Seperti itu. Bukan berarti begini intelektual diturunkan, nggak begitu. Jadi yang ada kurang. Nah, cara menaikkan ini seperti apa? Itu kita bahas nanti di Hypnobalance. Gimana cara mengoptimalkan menaikkan itu seperti apa? Sesuai dengan modalitas tadi itu. Modalitas yang utama adalah modalitas tentang hardware tadi itu. Kita masuk kategori yang mana? Modalitas kedua adalah golongan darah tadi itu. Itu lebih enak lagi. Kira-kira itu yang akan kita bahas pada Hypnobalance, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya atas partisipasi yang luar biasa. Tepuk tangan buat peserta semua. Ayo, Bapak Ibu.
sebelum tanya jawab, saya akan ini dulu Bapak Ibu ya. Kita game dulu ya. Oke, kita game dulu Bapak Ibu. Sebelum tanya jawab, habis ini ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya akan ajak Bapak Ibu untuk ikut game ya. Nanti dapat hadiahnya tadi ya, voucher. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadiah voucher Bapak Ya. Ibu semuanya. Oke, silakan Bapak Ibu masuk. Jadi Bapak Ibu memasuknya adalah ini www.kahoot.it. Masuk ke masing-masing, HP masing-masing. Masukkan passwordnya ini Bapak Ibu. 767590. Nah, nanti kita bermain. Ya Bapak Ibu. Pak Ridwan udah masuk. Keren. Ayo, siapa yang masuk lagi? Ayo Bapak Ibu dibuka browser di HP ataupun di laptopnya. Karena hadiahnya nih nggak main-main, langsung voucher. Ada 5 voucher untuk malam hari ini. Pak, maaf Pak, passwordnya Pak. Passwordnya ini Bapak Ibu game 767590 Iya, iya. Pak. Ya. Ya. Itu pinnya. Udah ada 8 orang yang masuk Bapak Ibu semuanya. Mas yang hadir di sini ada 74 orang. Masih banyak Alhamdulillah. sekali yang Alhamdulillah, masih belum nggak nyangka. masuk. Ayo. Karena voucher sudah menunggu ini Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Tapi luar biasa nih Mas Umam sekarang pada semangat semua kelihatannya Mas Umam. Semangat semua Pak, dilihat dari Semangat dan pesertanya juga. saya senangnya low profile semua kelihatannya. Humble semua. Sudah berangsur-angsur masuk, sudah ada 12 orang. Ada Pak Arif, Pak Komari, Bu Yeni, Pak Ridwan, dan lain-lain. Sepertinya yang lain masih agak buka-buka, masih buka browsernya, masih buka Google Chrome-nya ini Nggak Pak. apa-apa. Ditunggu dulu Mas. Tunggu dulu Mas. Nah, Siap. tunggu 5 menit dulu deh masih ini. Tuh, ada lagi Novita. Ayo Bapak Ibu yang sudah siap menerima voucher kelasnya untuk malam hari ini, silahkan secepatnya bergabung karena waktunya cuma 5 menit loh dari sekarang nih. Lebih dari 5 menit udah nggak bisa masuk nanti. Sayang banget kan kalau vouchernya diterima oleh teman-teman yang lain. Udah ada 15 orang yang sudah masuk di webnya. Masih ada 60 orang lagi yang belum masuk. Sepertinya yang agak kesulitan masuk nih Pak yang menggunakan handphone deh. Iya. Nggak apa-apa Mas, tunggu sebentar Mas. Nah, masih ada 3 menit lagi Mas. Tunggu sebentar aja, nggak apa-apa. Tinggal 3 menit lagi Bapak Ibu. Ayo. Dibuka di www.kahoot.it. Dan untuk gamenya itu pinnya di 767590. Yang udah masuk atau yang kesulitan masuk mungkin bisa di chat, lewat chat ditanyakan mungkin ada kesulitan untuk masuk dan lain-lainnya. Kayaknya enggak ada yang kesulitan sih karena enggak ada yang chat. Udah ada 20 orang. Wow, naik lagi. Ayo Pak, siapa nih? Pak Budiarto belum masuk. Pak Suradharma, ayo masuk Pak untuk dapat voucher untuk bisa ikutin games pada kelas malam ini. Udah ada 21 orang. Pak Nyono, mungkin bisa masuk juga Pak Nyono buat kita main game bareng dan bapak-bapak yang lain, bapak ibu yang lain juga
bisa masuk untuk kita sama-sama main games pada malam hari ini. Dan juga Pak Dokter, sepertinya ada beberapa yang ikut di Zoom malam ini. Sambil ikut Zoom juga sambil ada kegiatan lain. Tapi nyempatin diri untuk ikut Zoom karena memang kelasnya adalah kelas yang seru banget. Jadi nggak boleh ketinggalan nih. Sehingga ada beberapa orang yang terpecah fokusnya pada malam hari ini. Sudah ada 22 orang. Yo, siapa lagi nih yang mau masuk ikut gamesnya? Dengan cara masuk ke Chrome atau ke browser di HP maupun di laptop Bapak Ibu. Kemudian klik www.kahoot.it. Setelah itu, gimana kalau kita mulai aja, Mas? oh baik Pak, udah ada 23 orang sih Pak. Nah, nggak apa-apa, kita mulai aja. Siap. Oke, nggak apa-apa biar ini nanti biar ada sesi tanya jawab agak panjang, Mas. Ya. Siap, Oke, siap, Pak. kita mulai ya. Oke, satu lagi deh, 24, satu lagi. Satu lagi siapa nih yang beruntung nih untuk masuk ikut ke Oke, 26 udah banyak nih. Udah Oke, 26, kita mulai Mas ya. Ya, oke, tambah banyak lagi 27 ya. Bismillah, mudah-mudahan ya. Oke, kita mulai. Oke. Cuma 8 pertanyaan. Mas, dibacain Mas, tolong Mas. Apa topik yang kita bahas saat ini? Ayo Bapak Ibu, pilih. Ada well of life, hypnobalance, hidup seimbang, hipnosukses. Silakan pilih Bapak Ibu. Oke, 14 benar, masih ada 2 yang salah. Oke, pemenang sementara. Oke. Oke. Lanjut, yang kedua. R900 lanjut. Mengenal Nomor orang 2. lain. Ayo monggo Mas. Jawabin Mas. Mengenal orang lain adalah kecerdasan, mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan yang sebenarnya. Pendapat titik 2. Steve Jobs, Stephen R. Covey, James Collins, atau yang satu lagi siapa nih? Sun Tzu. Oke, silakan pilih mana yang benar. Sun Tzu. Oke, 10 benar. Lumayan. Oke. Wih, langsung naik. Wih, ya. udah disalib sama. Oke. Pertanyaan ketiga, Mas. Nomor 3, taburlah karakter, petiklah nasib adalah pendapat. Ayo. Steve Jobs, Stephen R. Covey, James Collins, atau ya Sun Tzu. Ayo. Ayo. Yang ikut kelas dari awal Mas pasti bisa nih. Wih, Ya, 9. ada 9 orang yang benar dari. Oke. Ini pemenang sementara. Siapakah yang? Oke. Wah, masih Ibu Yuanda. Oke. Lanjut Mas ya. Nomor 4. Lanjut nomor 4. Modalitas indera penciuman atau disebut juga sistem ayo. kinestetik, gustatory, olfactory, visual. Tentunya ini banyak dibahas juga di level fundamental hipnosis, Pak. Iya. Pasti bisa semua ini. 100 bener ya. Ya, 3, 2, 1, 13 orang yang menjawab. Oh, ada 8 orang yang benar. Olfactory. Oke. Gustatory itu adalah ucap dan visual itu adalah penglihatan. Wah, Pak Ridwan mulai menyalip nih, Pak. Sudah. Oke. Lanjut, Pak. Soal nomor 5. Nama pembicara saat ini adalah tentunya yang ikut dari awal, ikut perkenalan pasti bisa nih. 13, 10, ada 10 yang udah jawab, 12 yang udah jawab. Kita utuh mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa orangkah yang benar? Ya, 7 orang. Wah, ada yang baru gabung, Pak, nggak gabung dari awal sepertinya. Oke. Nggak apa-apa.
Padahal di layarnya juga ada nama Layar juga ada pembicaranya ya. langsung. Nggak apa-apa, Mas. Sama. Kasih pur, Mas. Oke. Dua Siap. lagi. Nomor 6, lembaga yang melaksanakan acara ini. Ayo pasti ini juga sangat familiar banget nih. Ada 14 orang yang udah jawab, Pak. 16 orang yang jawab, 18 orang. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke. Benar semua ya. Wah, 16 orang. Masih Oke. dipimpin oleh Pak Ridwan, skor sementara. Ada Dua banyak lagi. juga yang Benar apa salah? golongan darah O biasanya senang memberi, rela berkorban demi kebahagiaan orang lain dan susah mengatakan tidak. True or false? True. Ada banyak juga yang jawab dari chat nih. Benar. Pak Ferry mungkin nggak sempat ikut di kuisnya, ikut di chat. Wah, ada 20 orang yang sudah jawab. Oke, 18 18. orang yang benar. True. Yang memang golongan darah O itu lebih memikirkan orang lain. Oke. Masih Terakhir. dipimpin oleh Pak Ridwan. Wah, soal Pertanyaan penentuan, terakhir. soal terakhir Bapak Ibu semuanya. Ayo. Menurut Ned Herman, mesin kecerdasan sesuai fungsi otak dominan terdiri dari sensing, thinking, intuiting, dan insting. Benar atau salah? Ayo. Menurut Ned Herman yang tadi baru saja disampaikan ini sama Pak Heri. Ada 18 orang yang jawab benar atau salah. 11 orang Ya. salah dan 7 Oke, orang saya sebutkan dulu Mas ya. Ini kurang satu, yang feelingnya nggak ada di sini. Jadi salah yang benar ya. Nah, harusnya ada feeling. Jadi sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. feeling dan Ya. insting. Ya, oke. Kemudian pemenangnya. Oke. Kita lihat pemenangnya Oke. Ibu Ina. Pak Ridwan nomor 2. Ina Ridwan. Ini dapat. Sunti. Oke. Ya. Tangan dulu Oke. untuk pemenang pada malam hari ini. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan saya buka untuk tanya jawab Bapak Ibu semuanya, silakan. Mas Umam silakan dipimpin. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tadi kita semua sudah menerima materi tentang hypnobalance. Tentunya Bapak Ibu sekarang sudah mengetahui nih potensi diri berdasarkan golongan darah dan lain-lain. Mungkin ada yang masih belum jelas atau masih perlu ditanyakan, silahkan bagi Bapak Ibu yang bertanya mungkin 2 atau 3 pertanyaan dulu deh. Bisa raise hand atau aktifin mic-nya langsung ngomong. Atau via chat juga boleh Bapak Ibu semuanya. Malam Pak. Malam, silakan. Selamat malam. Ya, aku dengan Yani. Mau tanya kalau misalkan hypnobalancing itu berpengaruh sama karakter orang nggak ya? Kepribadian gitu. Iya, hypnobalance itu kita mulai dari karakter kita memang. Dan itu akan mempengaruhi karakter orang juga gitu. Bagaimana mempengaruhi karakter orang juga. Jadi karakter ada 2 Mbak Yani. Yang karakter itu atau fenotip dipengaruhi 2 hal. 20% adalah genetik, 80% dari lingkungan. Nah, kalau kita udah tahu genetik kita seperti apa, maka kita bisa mempengaruhi lingkungan juga gitu. Kira-kira seperti itu. Yang kita bahas jadi bagaimana contohnya, bagaimana kita misalkan kalau ternyata kita kurangi dari 9 aspek itu adalah sisi finansial. Bagaimana cara kita mengejar itu kalau kita sudah tahu karakter kita akan lebih gampang. Itu yang disebut dengan hypnobalance itu ke sana. Bagaimana caranya memprogramkan pikiran kita untuk mencapai misalkan meningkatkan finansial atau misalkan orang yang sering marah-marah gitu. Jadi emosinya masih rendah banget. Maka apa yang dilakukan kalau kita sudah tahu karakter kita, apakah itu dari mulai yang saya katakan tadi itu hardware-nya, otak kita, kemudian software-nya seperti apa, itu lebih enak lagi untuk bagaimana mencapai meningkatkan misalkan emosi kita supaya bagus seperti apa.
Kira-kira gitu, Mbak Yani. Oke, terima kasih Pak. Berarti untuk karakter itu beranak pinak lagi dong Pak ya, pengertiannya nanti ya, sebenarnya kayaknya panjang ya kalau Iya, bahas ya. detailnya nanti di hypnobalance saja. Iya. Dasar aja. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak Yani. Sama-sama Ibu Yani, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk lebih detailnya nanti tentang karakter dan sifat-sifat manusia akan diterangkan terperinci di kelas Hypnobalance. Yeah. Oke Bapak Ibu, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu semuanya. Ini dari Bapak-Bapak dulu nih, karena tadi ada ibu-ibu yang udah nanya, sekarang mungkin dari golongan Bapak-Bapak dulu. Ayo Bapak-Bapak. Atau mungkin kita dari chat dulu Pak, karena dari Ada. Oke ya. Ariana tadi Tolong bacain bertanya via chat. Izin bertanya Pak Dokter, untuk golongan darah O suka memberi dan mudah kasihan terhadap orang lain. Bagaimana cara agar tidak dimanfaatkan orang lain karena kebaikan kita? Iya. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya detailnya nanti akan dibahas di Hypnobalance. Nah, orang-orang golongan darah O itu harus berani mengatakan tidak. Nah, caranya gimana? Nanti akan dibahas di Hypnobalance. Tapi intinya harus berani mengatakan tidak. Karena apa? Orang golongan darah O itu menganggap bahwa orang lain mirip dengan dirinya, terlalu gampang percaya sama orang, amat sangat susah mengatakan tidak. Kalau ngomong tidak, takut orang lain kecewa. Akhirnya apa? Sering rugi besar, Mas Umam. Karena apa? Gampang terlalu percaya sama orang gitu loh. Jadi rugi besar gitu. Nah, kadang-kadang dimanfaatkan, Pak. Dimanfaatin, bukan manfaatin lagi, banyak, bukan kadang-kadang sering juga gitu. Makanya, nah nanti di kelas akan kita bahas bagaimana cara mengatakan tidaknya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Bu Ariana bisa ketemu di kelas ya. Nanti kita bahas di sana. Ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Dokter untuk jawabannya. Oke, untuk tips pertama dari Pak Dokter tadi sudah dijelaskan. Ibu Ariana mungkin untuk golongan darah O lebih berani untuk mengatakan tidak supaya tidak terlalu dimanfaatkan kebaikannya. Mungkin ada lagi yang Bapak Ibu perlu tanyakan. Dari bapak-bapak nih belum ada yang aktif sepertinya. Ada Pak Gede Ari nih nontonnya barengan, zoomnya barengan Pak Gede. Ada yang mau ditanyakan mungkin Pak Gede? Pak ini ada yang menanyakan tuh, Pak Umam tolong dibantu juga dong Pak Umam. Itu ini Mas Umam, ada yang nanya kapan kelasnya tuh Mas Umam? Untuk kelasnya di sebentar Pak. Tanggal 11-12. Oh ya, tanggal 11-12 Desember 2021 via jam 7 sampai jam 9 ya. Ya, jam 7 sampai jam 9. Oke, itu kelasnya. Terus kemudian kelas diadakan tanggal 11 dan 12. Ini ada yang nanya golongan darah B, perlu dijawab nggak Mas? Kalau boleh Pak, untuk kasih tips dulu nih, karena kebetulan tadi juga golongan darah B yang banyak ya? kedua. Ya. Oke, golongan darah B itu mirip yang tadi itu Mas ya, intuiting. Orang golongan darah B itu sekilas saja, biasanya orang yang banyak maunya, mimpinya banyak banget. Mimpi yang satu belum tercapai, punya mimpi baru lagi. Hobinya bermimpi dia. Senang bermimpi. Nah, ini yang harus dikurangin misalkan. Karena terlalu banyak mimpi, akhirnya nggak fokus. Akhirnya mimpi nggak pernah tercapai semua, kebanyakan soalnya. Karena dia kurang fokus gitu loh. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas di sana gitu. Tapi satu hal, kelebihan orang golongan darah B itu apa? Nah, orang golongan darah B itu biasanya nggak mau diajak ngomong yang detail. Dia selalu variasi, hal yang baru lagi, pengen hal baru lagi, pengen hal baru lagi, dan pengen hal yang baru lagi. Jadi orangnya sangat inovatif orangnya. Nah, dan kembali lagi dia nggak suka kalau diajak ngomong yang detail. Itu orang-orang masuk kategori golongan B. Detailnya nanti ya. Betul. Ya. Baik, Pak. Ya. Oke. Tentu poin ya. Sekarang ya detailnya nanti akan kita bahas. Nah, kalau kita udah tahu contoh ya, bagaimana golongan darah B? Oke, satu hal kelebihan golongan darah B bisa mengkapitalisasi aset.
apapun yang ada pun bisa dioptimalkan orangnya. Jadi ada orang yang misalkan untuk berbuat sesuatu saya butuh ini, kok koreografi nggak perlu. Apa yang ada pun bisa dioptimalkan. Itu jagonya dia. Itu kelebihan dia. Karena dia kreatif. Itu kira-kira ya. Itu Mas Umam. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini golongan tips dari Pak Dokter untuk golongan darah B yang suka, ibaratnya golongan darah B ini Pak bisa mengambil celah nih untuk cover semua. Untuk Bapak Ibu mungkin yang nanti untuk lebih detailnya disimpan dulu pertanyaannya, mungkin nggak sampai di malam hari ini, bisa nanti kita sama-sama bahas lebih detail di dalam kelasnya. Dan tentunya tadi seperti info dari Pak Dokter juga, kelasnya ada di minggu depan di tanggal 11 dan 12 Desember 2021 pada pukul 19.30 sampai selesai di 2 malam. Oke Bapak Ibu semuanya, mungkin kelas pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini karena jam sudah menunjukkan pukul 21.11 waktu Indonesia Barat, dan karena materi juga games dan tanya jawab sudah kita laksanakan, mungkin kita sama-sama akan tutup kelas ini. Tapi sebelumnya mungkin ada closing statement dulu dari Pak Dokter, dipersilahkan. Oke, makasih Mas Umam. Intinya gini Bapak Ibu, saya ingin mengungkap lagi bahwa kita itu ciptaan Tuhan yang sebaik-baiknya. Semua orang pasti punya kelebihan. Jadi semua orang pasti punya kelebihan yang nggak dimiliki orang lain. Nah, nanti jadi oleh karena itu kita harus mengenal diri kita sendiri, kelebihan kita apa. Setelah itu cara how to do the best, untuk to be tadi itu tergantung kelebihan kita seperti apa. Nah, kalau kita bisa melakukan, mengoptimalkan kelebihan kita, insya Allah kita bisa membuat roda kehidupan kita semakin balance sesuai dengan karakter kita. Just be yourself. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekali lagi minta maaf, dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu yang kelihatannya sungguh-sungguh banget mengikuti ini, sesi ini, sangat menikmati sekali. Semoga bermanfaat walaupun sekilas, dan apa yang saya sampaikan hanyalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah potensi kekuatan, mudah-mudahan akan jadi kekuatan jika Bapak Ibu praktekkan dan amalkan, walaupun sekilas aja. Maaf kalau ada yang kurang berkenan, sampai ketemu di kelas Hypnobalance. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Heri. Terima kasih Pak Dr. Heri Gono atas pelajaran dan juga membuka mindset lagi tentang hipno keseimbangan. Tentunya seperti yang dibahas tadi, ada beberapa aspek-aspek kehidupan yang membuat kita lebih seimbang, baik seimbang dari segi fisik, dari segi pikiran, dan lain-lain. Tentunya akan lebih detail lagi dibahas di dalam kelasnya nanti. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, karena tadi kita buka kelas dengan sama-sama berdoa, di akhir sesi juga kita tutup dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya, terutama dan umumnya untuk semua orang di sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita menutup, marilah kita sama-sama foto bareng sebentar. Kita sama-sama foto bareng bagi Bapak Ibu yang masih mengikuti kelas dengan masih di depan komputer. Mari dibuka dulu videonya, kita sama-sama foto bareng dulu untuk kelas review malam ini.
Oke, Bapak Ibu semuanya. Ada 2 slide, mungkin 2 kali foto bareng. Sudah dibuka semua ya. Tadi siapin dulu nih, ada yang make up dulu, yang rapiin rambut tadi Bu Novita. Oke, saya hitung dari 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tinggal slide kedua, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatan dan luangan waktunya yang sempat hadir dalam kelas review Hypnobalance pada malam hari ini. Semoga kita kembali bertemu di minggu depan di kelas utamanya di 2 malam, yaitu tanggal 11 dan 12 Desember 2021. Dengan saya, Mas Umam, undur diri apabila ada kekurangan dan khilafan dalam segala pelayanan pada saat Zoom. Saya pribadi memohon maaf, kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gitu ya Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya. Makasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita live bareng-bareng ya Bapak Ibu semua. 1, 2, 3.